Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi bab baru, yaitu yang tertera dalam surat An-Nur ayat 35, materi cahaya. Seperti yang tertera pada gambar, di situ ada kacamata, ada lensa, ada senter. Nah, itu contoh-contoh dari benda-benda yang akan kita bahas. Dari beberapa sifat cahaya yang ada, yang akan kita bahas hanya 2 sifat, yaitu sifat dipantulkan dan dibiaskan. Kalau dipantulkan berarti terjadi pada cermin, kalau dibiaskan terjadi pada lensa. Saya membagi menjadi 2 LK, yaitu LK1 dan LK2. Semua sudah terlampir ya. Nanti bisa kita kerjakan bersama-sama di sini. Yang perlu kalian pahami yaitu tentang pemantulan cermin cekung dan pembiasan lensa cembung. 2 benda ini memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama positif, di mana cermin cekung dan lensa cembung memiliki nilai fokus yang positif. Nah, kalian harus tahu pembagian ruang pada cermin cekung ataupun lensa cembung. Kali ini saya memberikan contohnya pada cermin cekung. Nah, di depan cermin berarti itu ada ruang 1, ada ruang 2, dan ada ruang 3. Di situ ada batas-batasnya ya. Nah, kemudian yang di belakang cermin itu berarti ruang 4. Seperti kita bercermin, jadi bayangannya kita itu ada di ruang 4 bersifat maya. Nah, adapun titik-titiknya yaitu titik F sebagai titik fokus dan M sebagai kelengkungan cermin. M kelengkungan cermin itu berarti 2 kali lipatnya dari F. Nah, setiap benda jika diletakkan pada ruang-ruang tertentu maka akan menghasilkan bayangan yang berbeda-beda. Bayangannya kan bisa kalian lihat yang berwarna pink. Kenapa ada garis-garisnya seperti itu? Itu adalah garis sifat istimewa pada cermin cekung. Ini hanya sekedar informasi. Nanti Ustazah kasih cara cepatnya bagaimana. Jadi, misalkan benda diletakkan di ruang 3. Benda diletakkan di ruang 3. Jadi bendanya agak mundur jauh dari cermin. Nah, ketika kita ingin tahu bayangannya di mana, kita nggak harus mempraktekkan dengan cerminnya, tetapi cukup dengan sinar istimewa. Nah, yang ini bayangannya juga berbeda. Kalau bendanya di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Nah, dari gambarnya itu diperkecil ya. Kenapa nyata? Karena dia berada di depan cermin. Biasanya nyata itu pasangannya dengan terbalik. Coba kita lihat jika benda di ruang 1. Benda berada di ruang 1, kemudian ketika dilukiskan dengan sinar istimewa, maka hasilnya bendanya ada di ruang 4, yaitu di belakang cermin. Di belakang cermin itu berarti maya, dan maya itu pasangannya selalu dengan tegak. Diperbesar atau diperkecilnya bisa lihat di hasil gambarnya. Supaya kalian nggak bingung, Ustazah ajarin dengan cara cepatnya nanti. Nah, ini contoh-contoh ketika bendanya di titik F ataupun titik M. F itu seperti jari-jari. Jadi F biasanya nanti diketahui berapa sentimeter gitu ya. Kalau di titik F, wah ternyata nggak ada bayangannya. Tidak terjadi bayangan yang jelas. Berbeda lagi kalau benda diletakkan di titik M atau di pusat kelengkungan. Maaf Ustazah salah ketik ya, itu benda di titik M.
Kalau benda di titik M, maka hasil bayangannya, wah ternyata hasil bayangannya juga tepat di titik M, sama besar, dan karena di depan cermin maka terbalik dan nyata. Yang perlu kalian pahami memakai cara cepat adalah pembagian ruangnya. Jadi kita tahu ada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 serta ruang 4. Ruang 4 itu ada di balik cermin, 1, 2, 3 di depan cermin. Nah, misal benda di ruang 1, maka bayangannya yang dihasilkan itu adalah 1 tambah berapa biar hasilnya 5. Ya, yaitu 4. 1 ke 4 itu berarti sifatnya diperbesar, dan karena 4 itu dibalik cermin maka sifatnya maya. Maya itu pasangannya dengan tegak. Kemudian contohnya lagi yang benda di ruang 3, maka bayangan yang dihasilkan tambah berapa biar 5 tambah 2, berarti bayangannya di ruang 2. 3 ke 2 itu justru diperkecil karena 2 di depan cermin, maka di depan cermin hasilnya adalah nyata, dan nyata itu pasangannya dengan terbalik. Untuk titik F dan titik M itu bisa kalian hafalkan sifat bayangan yang terjadi bagaimana. Nah, itu ya tabelnya bisa kalian hafalkan. Untuk soal hitungan, di sini contohnya adalah ada jarak benda yaitu S dan jarak bayangan yaitu S aksen. Di situ sudah diketahui. Nah, supaya kita tahu bendanya itu di ruang berapa dan bagaimana bayangan yang dihasilkan, berarti kita harus menghitung F-nya dulu atau titik fokus. Kita gunakan rumus yang ada di buku, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Berarti ini tentang pecahan ya, kalian yang harus paham tentang pecahan. Nah, cara menghitungnya bisa langsung dimasukkan aja. S itu 10, berarti di situ 1 per 10 ditambah S aksennya 15, 1 per 15. Disamakan dulu penyebutnya menjadi 30. Kemudian hasilnya adalah 1 per F sama dengan 5 per 30. Yang ditanya hanya F, bukan 1 per F. Jadi F-nya itu nanti dibalik 30 per 5, maka hasilnya adalah 6 cm ya. Nah, kalau sudah tahu titik fokusnya itu adalah 6 cm, coba kalian digambarkan titik F-nya atau jari-jarinya itu adalah 6 cm. Berarti bendanya itu terletak 10 cm. Nah, bendanya berarti di mana? Kalau titik fokusnya itu 6 cm, maka kelengkungan cerminnya adalah kayak diameternya gitu loh. Berarti 2 kalinya jari-jari, berarti 12 cm. Nah, benda 10 cm di depan cermin. Kira-kira bendanya di mana, ayo? Ya, 10 cm itu berarti antara M dan F. Kita ingat itu berarti di ruang berapa? Ruang? Ya, betul sekali, itu ruang 2. Berarti bendanya di ruang 2. Kalau ruangnya di ruang 2 berarti bayangan yang dihasilkan adalah pasangannya 2 berarti 3. Bayangan di ruang 3 berarti dia diperbesar ya. Benda di ruang 3 berarti di depan cermin. Jadi kalau di depan cermin sifatnya adalah nyata, dan nyata itu pasangannya dengan terbalik. Itu cara mengerjakannya.
Ustazah punya contoh soal, silahkan siapa yang bisa mengerjakan. Tapi yang di sini yang diketahui adalah F-nya yaitu 5 cm dan S-nya yaitu 3 cm. Dikerjakan dengan rumus yang sama seperti tadi. Ya, siapa yang bisa jawab? Silahkan. Silahkan kalian hitung juga jarak bayangan atau S aksen yang terjadi yaitu berapa sentimeter. Setelah itu sifat bayangannya itu berarti bagaimana? Cermin dan lensa biasanya digunakan pada alat-alat optik seperti kacamata, teropong, mikroskop, periskop. Bisa kalian lihat di buku paket. Nah, salah satu lensa yang ada di tubuh kita yaitu ada di mata. Kalian nanti bisa mempelajarinya di buku paket masing-masing. Itu saja materi dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.